Ya, Salam alaikum, kita kembali ke translation diary. Kita melanjutkan di kejadian 13 ayat 16 ya. Kejadian 13 16 Madri. Oke, 13 16 next. Enggak mau. Kenapa nih? Oh, lambat. Ambil tablet lupa. Okay. 13 16 itu Wisamti aku akan ya, ini aku ya, Wisamti tuput aku akan membuat sira benih. Oh ya, tadi ada benih keturunanmu ya di sebelum ayat 15. Nah, aku akan ini kepada benih keturunanmu. Jadi ini ada benih, terus ini variasi ya. Karena di literalnya itu ini benih malahan. Oh, jadi 15 ya. Saya belum jelaskan. Di 15 itu zara, ini benih kalau dilihat itu ya, zara. Maka kalau di sini saya terjemahkan benih keturunan. Jadi benihnya tetap ada, keturunannya bisa menjelaskan. Jadi kayak frasa ya, benih keturunanmu. Jadi itu nanti akan seperti itu di dalam terjemahan literal yang saya buat. Terus di 16, oke, 16. Kata dannya kita ganti lalu atau apa nanti. Dan kemudian aku akan, atau nanti di kata sambung dengan kalimat sebelumnya 15. Tidak di titik tapi di koma. Aku akan membuat zereka, benih keturunanmu, seperti K itu seperti apar. Nah, seperti das, debu di bumi. Debu bumi, seperti debu bumi, bukan di-nya tidak ada ya. Seperti debu bumi. Oke, 16. Sebab seluruh sedang akan, nah ini koma berarti ini, koma akan berikan kepadamu dan kepada benih keturunan sampai selama-lamanya. Sehingga ini bisa kita pakai dan kalau di paragraf jadi bagus. Dan aku akan aku akan menjadikan benih keturunanmu seperti debu tanah. Oke, seperti debu tanah, seperti haaretz, tanah, bukan Adam ya, bumi ya. Ya, tanah juga bisa. Nah, ini memang pergumulan para penerjemah, debu tanah atau debu bumi. Debu tanah ya. Tapi tanah di sini ini ya, nanti kalau dikhotbahkan dijelaskan ini bukan tanah Adam gitu ya. Kayak debu bumi. Biar konsisten. Debu bumi sehingga juga
sehingga aser im sing aser im jika ya im jika yukal prevail sanggup sanggup jika seseorang sehingga jika seseorang sanggup menghitung limnot, ini verb ya, bukan angka tapi menghitung karena dia verb, menghitung debu bumi, maka benih keturunanmu juga bisa dihitung. Dan aku akan menjadikan benih keturunanmu seperti debu bumi, sehingga jika seseorang dapat menghitung debu bumi, keturunan pun akan dapat dihitung. Bumi juga keturunanmu bisa dihitung. Akan tidak usah. Jika seorang dapat menghitung debu bumi, maka lebih baik ada maka ya. Oke, maka ini merah, maka keturunanmu pun dapat dihitung. Oke. Dan aku akan memberikan benih keturunan seperti bumi, sehingga jika seorang dapat menghitung debu, maka keturunanmu dapat dihitung. Nah, ini menarik gitu ya. Abraham ini dijanjikan satu, negeri Kanaan diberikan selamanya kepada benih keturunan Abraham ya, sebelum Abraham. Terus aku akan menjadikan benih keturunan seperti debu bumi. Nah, ini berarti ini luar biasa. Ada perbedaan, karena kalau kita lihat keturunan Abraham yang ada sekarang yang diakui sah itu kan keturunannya Yakob ya, keturunan Yakob, dan jumlah mereka tidak banyak, tidak ada, hanya ada berapa, entah 10 juta mungkin 8 juta. Nah, ini janji kepada Abraham ini agak aneh gitu ya, karena belum terjadi sepertinya. Ataukah sebenarnya yang dimaksud benih keturunan ini spiritual, artinya dia keturunan roh ya, keturunan iman. Nah, itu bisa saja. Jadi dia bisa saja dia memang Tuhan menjanjikan keturunan itu adalah keturunan roh gitu. Karena jika kita melihat keturunan Abraham, ya berapa juta tuh, seharusnya tidak memenuhi sebanyak ini gitu. Debu bumi itu banyak sekali, artinya tidak dapat dihitung. Bahkan jika seseorang dapat menghitung debu bumi, maka keturunanmu dapat dihitung. Jadi saking banyaknya gitu. Dan kalau di kitab Wahyu kan segala bangsa, segala bahasa, nah itu mungkin mengarah ke situ ya. Oke, jadi ya 17, bangkitlah jalan panjang. Oke, itu ya. Jadi ini janji yang belum terjadi harusnya. 17 ke rise, naik. Halak, dan jalan halak. Bangkitlah, biasanya gitu terjemahan itu bangkitlah. Bangkitlah, berjalanlah, verb ya, di tanah, di bumi, di tanah itu gitu ya, di tanah itu. Atau aja dipakai tanah ya. Debu tanah, debu bumi.
Ya sama aja sih, biar beda. Bumi. Di tanah itu, di negeri itu, lebih baik di negeri itu daripada tanah Adam ya. Di negeri itu le arakah, leng panjang dan lebarnya. Berjalanlah atau jalani ya, bukan jalannya. Berjalanlah di negeri itu, di panjangnya dan di lebarnya, sebab aku akan berikan kepadamu. Bangkitlah dan jalanilah panjang. Ya benar ya, jalanilah. Kalau kita pakai ini ya KBBI ya, jalanilah. Nggak ada apa ya, jelajahilah. Nah ini memang ya pergumulan kata menjalani, jadi beda. Jalanilah itu terkesan abstrak ya, bukan berjalan sungguh-sungguh. Nah ini saya pakai ini ya, kata alternatif ya, jelajah. Ini sudah dipakai di kata lain sebenarnya. Jelajah itu ada sendiri, tapi supaya lebih pas gitu, jelajahilah. Jelajahilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Oke, itu translation diary dari 3 ini ya. Dari 3 ya, minimal dari 3 ini itu ada hal apa namanya, seluruh keturunan benih keturunan Abraham itu sangat banyak. Jadi bisa ditafsir itu tidak hanya Israel sebagai jasmani, tapi bisa merujuk ke keturunan spirit, keturunan iman gitu. Terus bangkitlah, jelajahi panjang lebar dan aku akan. Nah ini janji Tuhan gitu ya. Oke, kita akhiri translation diary dan topik ini ya, di bawah keturunan Abraham itu sangat banyak. Nah ini bisa juga jadi janji atau yang diimani bahwa katakanlah dari keturunan iman ya, agama terbesar di dunia apa? Saat ini agama terbesar bukan agama Yahudi. Nah, itu menarik. Agama terbesar itu dari sisi iman itu adalah agama Kristen dengan beragam sektenya. Jadi apakah agama Kristen itu keturunan Abraham, penganut iman Abraham? Nah itu biasanya orang Kristen sangat menyukai menggunakan ayat ini. Benih keturunanmu. Oke, jadi sangat banyak benih keturunan. Oke, demikian dari kita kali ini. Silakan renungkan, benih keturunan Abraham. Anda itu benih keturunan Abraham atau tidak? Tuhan hidup bersama kita. Amin.